Untung ingat ya, nanti Bang Saiful marah dia kalau tidak di-record. Nah, yang kedua, ada perilaku itu dari hasil pembelajaran. Ya, mungkin teman-teman yang punya kucing ya, adik-adik punya kucing. Kucing itu kalau yang sudah biasa kita elus-elus ya, yang itu dia akan datang sama kita. Kalau ada kucing yang sudah kita kasih kulit jari ya, tangan saja kita panggil dia datang. Itu karena proses pembelajaran. Jadi itu didapat berdasarkan pengalaman yang didapatkan dan dari hasil perubahan perilaku. Nah, ada proses adaptasi di sana, ya, adaptasi. Mungkin awal-awal kalau kucing liar kita dekatin lari, tapi lama-lama dia akan belajar itu. Kita dekat, pasti kita kasih ikan. Kita dekat, kita kasih ikan, dia akan belajar. Maka dia akan tidak takut lagi ketika kita dekat. Ini perilaku alami tadi ya. Yang alami itu, insting itu dia tidak perlu belajar, dia terjadi pada saat baru lahir ya, dan bergenetik. Jadi setiap hewan itu kan beda-beda instingnya ya, yang membuat lahir. Nah, kita langsung ke pembagian beberapa macam tadi ya, biar cepat ya. Ini juga penting adik-adik, ini juga penting bahwa semuanya itu dia ada yang namanya rilis ya. Nih, untuk melakukan perilaku bawaan kadang-kadang diperlukan satu isyarat tertentu. Isyarat tersebut disebut dengan rilis atau pelepas. Jadi apa yang membuatnya berperilaku demikian itu namanya rilis ya. Itu bisa berupa warna, berupa hormon tertentu ya. Dan nah, ini juga masalah pola aksi ya. Ada perilaku stereotipik rangkaian aktivitas oleh adanya stimulus spesifik. Ini juga alami. Jadi saat anak burung baru menetas akan selalu membuka mulutnya. Itu nggak ada yang ngajarin, tapi itu memang alami seperti itu ya, naluriah. Kemudian induknya akan menaruh makanan di dalam mulut anak burung tersebut dan lain-lain. Silakan cari contoh yang lain. Juga ada yang namanya perilaku agonistik. Yang mana tahu besok, lusa, atau ke depan tanya tentang agonistik, teman-teman sudah tahu nih. Yang disebut dengan perilaku agonistik adalah perilaku agresif, ya, dilakukan untuk bertahan hidup, ya, survival, atau memperoleh pengakuan dalam kelompok tertentu. Misalnya kalau ini dibuat, ada suatu indukan gorila misalnya, dia masuk ke tempat komunitas yang baru, kemudian dia berkelahi dengan pimpinan gorila di situ. Itu juga namanya perilaku agonistik namanya. Ya, dia ingin menunjukkan bahwa dia punya kuasa, bahwa dia harus diakui di kelompoknya. Juga ada yang namanya perilaku teritorial. Ya, beberapa jenis hewan seperti harimau biasanya dia pipis ya kan, dia pipis untuk menandai daerahnya, teritorinya. Gitu. Jadi supaya ketika masuk harimau yang lain, dia cium, oh ini sudah ada yang punya daerah sini, maka dia akan menghindar, dia akan keluar dari wilayah itu. Kalau tidak, ya tentu akan terjadi perkelahian. Nah, ini perilaku pembiasaan ya, habituasi namanya. Adalah jenis perilaku yang mengabaikan suatu stimulus yang berulang-ulang dan tidak membahayakan dirinya. Ini contohnya sering kita lihat. Ya, jadi kita biasakan seperti tadi kucing ya, anjing ya. Anjing atau kucing yang saat awal dipelihara akan segera menyerang pemiliknya. Anjing lah terutamanya, anjing dia lebih agresif ya. Jika ditepuk punggungnya, tetapi setelah sekian lama kebiasaan menepuk punggung tersebut ternyata tidak menimbulkan rasa sakit atau cedera, maka si anjing dia akan terbiasa. Dia kalau kita tepuk-tepuk lagi, dia akan tahu bahwa ini bukan sesuatu perbuatan yang akan melukai dirinya. Maka dia akan senang dan dia tidak mempermasalahkan itu. Makanya pada hewan-hewan yang liar yang kita belum kenal, tidak pernah berinteraksi dengan hewan tersebut, jangan terburu-buru diperlakukan seperti hewan di rumah kita gitu, karena dia butuh pembiasaan ya, habituasi. Nah, sekarang kita udah masuk nih imprinting. Ini tadi ada salah satu pilihan ya. Apa itu imprinting?
Imprinting itu adalah suatu perilaku berupa pengenalan atau persepsi terhadap suatu objek seperti induk. Nah, yang berlangsung pada periode kritis setelah lahir. Jadi ini dia imprinting ini dia ada kata kuncinya adalah dia setelah lahir atau anak mencontoh induk gitu ya. Karena dia ada periode kritis. Karena setelah dia melewati periode kritis, dia mencontoh sesuatu, namanya bukan lagi imprinting. Ya, nanti namanya lain lagi. Di periode kritis ini berbeda-beda maksudnya, Pak. Jadi, kalau imprinting itu dia pengenalan terhadap suatu objek, ya, ketika dia di masa-masa kritis, artinya di masa-masa pertumbuhan, awal-awal dia hidup, gitu. Maka dia akan mencontoh segala gerak-gerik dari induknya. Jadi, itu imprinting. Kemudian ada namanya perilaku asosiasi pengkondisian klasik atau classical conditioning, ya. Perilaku di mana hewan akan terbiasa untuk melakukan tindakan tertentu karena adanya orientasi hadiah, reward and punishment. Jadi kalau muncul soal dia senggol-senggol masalah reward, punishment gitu ya, maka jawabannya adalah classical conditioning. Classical conditioning. Adik-adik, nanti ini semua materi akan saya share di link YouTube saya, Fajar Okta Yudharta Official. Mungkin besok subuh sudah bisa diakses, jadi bisa diulang-ulang lagi ya materinya. Yang ketiga, yang keempat ada namanya perilaku asosiasi pengkondisian operan atau operan conditioning. Kata kuncinya apa? Kayak mudah Anda hafal ya. Kata kuncinya ada trial and error. Jadi dicoba-coba dulu, ya. Coba-coba. Ternyata bermanfaat untuk dia, ternyata enak, ternyata menguntungkan, maka dia akan ulangi lagi. Tapi ketika dia coba-coba, ternyata berbahaya untuk dia, dia akan menghindar. Jadi teman-teman kalau sering nonton Animal Planet ya, akan saya melihat ini perilaku operan conditioning, ini perilaku imprinting, sudah bisa mengkelompok-kelompokkan perilaku hewan yang adik-adik tonton. Nah, imitasi. Apa imitasi? Adalah perilaku hewan yang diperolehnya dengan mengamati perilaku hewan lain. Ingat ya, hewan lain lalu menirukannya. Tetapi peniruan ini terjadi setelah melewati periode kritis. Nah, itu kata kuncinya. Kalau dia niru, tapi setelah periode kritis perkembangannya, artinya dia setelah dia dewasa, itu namanya imitasi, mencontoh. Tapi kalau dia mencontohnya itu di masa-masa kritis dia, di masa-masa dia pertumbuhan, itu namanya apa tadi namanya? Imprinting, gitu ya. Ada lagi yang lain? Saya coba stop dulu ya. Kita lihat semoga sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Nah, di sini dia bilang kata kuncinya adalah seorang anak ya dapat menghafal Al-Qur'an. Kalau anak ya tadi ya, walaupun anak tersebut belum bisa membaca hijaiyah. Artinya dia memang masih kecil nih, mungkin masih kelas umur 5 tahun mungkin ya atau umur 4 tahun. Belum tahu dia huruf hijaiyah, abata saja, belum tahu dia. Tapi dia bisa ikut ya. Tes tersebut disebut apa? Kira-kira jawabannya yang mana? B, Pak. Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada ya. Oke. Kata kuncinya anak-anak ya, dia belum belajar apapun, tapi dia meniru. Dibandingkan kalau dia masih anak-anak, dia masa pertumbuhan ya, masa kritis, maka jawaban yang betul adalah imprinting. Oke, ada soal yang mirip ya. Saya lompat ya, karena soalnya mirip. Jadi kita bisa tidak payah 2 kali bahas materi. Yaitu soal nomor 6 kalau tidak salah. Kelihatan soalnya nih? Nah, Kelihatan, Pak. Saya Mauliana. Baca soalnya. Mandua Aceh Utara. Yuk, gantian kita bicara nih. Saya mau minum dulu. Silakan Mauliana, Mandua Aceh Utara. Saya mohon maaf ya, saya nggak tahu itu guru atau siswa, saya nggak tahu. Saya anggap saja semua ini siswa. Siswa saya, Pak. Siswa silakan, saya. Adik Mauliana, silakan. Seorang anak terdorong untuk melaksanakan puasa Ramadan.
karena orang tuanya, menjanjikan akan memberi hadiah jika mampu berpuasa sebulan penuh. Dorongan untuk berperilaku karena adanya hadiah dan hukuman juga ditemukan pada perilaku hewan. Perilaku hewan tersebut dinamakan Ayo tadi apa? Kita lihat tadi ada reward and punishment. Hadiah. Apa jawabannya? Physical. B, Pak. Apa? Maulina? B, Classical Pak. conditional. Oke, kita Iya, lihat lagi yang ada yang lupa tadi. C. Apa bedanya dengan operan gitu ya? Coba lihat. C, Pak. Kita lihat tadi. Bentar. Kata kuncinya adanya hadiah ya. Di atas ya. Oke, ini operan. Operan tadi kalau ada trial and error, maka yang operan tadi bukan jawabannya. Oke. Kemudian imprinting. Ya, tidak ada bicara masalah reward and punishment, ya kan? Nah, ini dia. Melakukan tindakan karena adanya orientasi hadiah, ya. Kalau pada hewan mungkin hadiahnya ya makanan. Apalagi kalau hadiah pada hewan, makanan. Apalagi lawan jenis. Ya. Jadi kalau hewan itu dia urusannya makan, kawin, air, kemudian sarang, itu yang mereka perebutkan ya. Jawabannya classical conditioning. Jadi jawabannya adalah BB ya, classical conditioning. Ingat kalau imprinting tadi itu dia terjadi pada masa-masa kritis dan dia menirukan. Ingat tadi, ini kalau dia menirukan perilaku induknya pada masa-masa kritis pertumbuhan itu ke imprinting. Tapi kalau sudah ada reward and punishment, artinya dia sudah ngerti nih. Dia sudah ngerti reward itu menguntungkan dan punishment menyakitkan, tidak enak. Artinya dia sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Itu classical conditional. Tapi kalau imprinting, dia niru-niru aja. Dia nggak ngerti tuh. Pokoknya suara kicauan mamanya begitu, dia ikutin aja gitu ya. Bahasa kita kayak ngebiu gitu ya, ikut aja. Baik ya. Nah, itu terkait dengan materi perilaku ya atau etologi hewan. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi atau dilihat lagi videonya di YouTube saya, nanti akan saya share link. Next, ya. Kita ini ada 5 pertemuan kan. Jadi total soal ada 40. Target saya satu hari kita bahas 8 soal. Jadi 8 kali 5 40 selesai. Maka saya nggak mau buru-buru. Pesan Ustadz Manaf juga kalau bisa jangan hanya menjawab pertanyaan, tapi juga siswa dapat pemahaman yang kuat lah gitu ya, agar ke depan bisa menjawab pertanyaan. Yang kedua, nah, kita lanjut ya ke yang kedua ya, boleh? Nah, yang kedua sudah lain lagi topiknya. Jadi kan seingat saya nih dikit ya, intermezzo sebentar. Dulu waktu saya jadi anak olimpiade waktu SMA itu, ya dulu SMA-nya di SMA plus Patranusa Rantau Aceh Tamiang. Dulu lawan-lawan kami untuk olimpiade itu di level provinsi itu SMA Unggul Aceh Selatan, Modal Bangsa, sudah lama ya Modal Bangsa. Kemudian Arun, nah SMA Yapena Arun, dan beberapa daerah lain lah, saya kurang ingat lagi. Jadi memang awal-awalnya saya kuasai dulu, dilatih sama guru saya itu menguasai buku paket Erlangga, Grafindo, A3 penerbit lah itu, kelas 1, 2, 3. Tamat itu baru saya naik ke Campbell. Adik-adik jangan langsung baca Campbell, itu bahasanya berat, nanti pusing kepalanya. Jadi strateginya adalah kuasai dulu materi di buku paket kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA ya. Setelah sudah
lumayan menguasai, baru naik ke Campbell, akan enak bacanya. Kita langsung, oh begitu, baca lagi, oh ternyata itu maksudnya. Jadi dia bertahap. Karena adik-adik ya, otak kita ini dia punya kemampuan bahwa dia ada prosesnya, proses belajar. Jadi dia bertahap ya. Mengkonstruksi pengetahuan itu dia harus bertahap. Kalau dipaksa kita bisa cepat stres, cepat bosan, bingung, akhirnya udahlah pusing, nggak usah belajar aja lah. Gitu. Padahal kita salah belajarnya, artinya dia bertahap. Baik, yang kedua, perhatikan grafik karbon dioksida dan derajat keasaman, ya, pH, power of hydrogen. Pertama, tolong hati-hati ketika membaca gambar. Yang kedua, hati-hati dalam jebakan di pilihan jawaban. Derajat keasaman itu sama dengan derajat keasaman sama dengan kadar keasaman. Tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Masih ada yang nyala mikrofonnya. Yusmiah kayaknya nih. Ibu Yusmiah ya. Mikrofonnya boleh di mute sebentar. Iya, terima kasih. Jadi, kalau nanti disebut derajat keasaman itu sama dengan pH ya, power of hydrogen. Derajat keasaman nama lainnya adalah konsentrasi keasaman. Berapa nilainya kalau netral? 7 ya? Iya kan? Ya. Kalau di bawah 7, asam atau basa? Asam. Oke. Basa, kalau basa berarti di atas 7. Ya. Perhatikan gambar sekarang. Di sana ada dua hal. Pertama, karbon dioksida terlarut dan derajat keasaman. Ya. Secara umum, kita bisa lihat bahwa saya ambil gambar yang paling bawah lah nih. Ini paling enak kita lihat. Ini sama aja sebenarnya semuanya. Perhatikan ketika karbon dioksida yang terlarut di air itu dia naik terus, karbon dioksidanya naik jumlahnya, maka derajat keasamannya semakin turun. Ya, jadi dia berkebalikan. Kalau karbon dioksida terlarut semakin banyak, maka derajat keasaman semakin turun. Artinya dia semakin asam, ya. Meskipun angkanya ini masih 8,10 sampai 8,05 gitu ya. Jadi menurun dia. Kalau karbon dioksida terlarut naik, maka derajat keasaman atau konsentrasi keasaman menurun. Artinya dia semakin asam, ya, karena dia semakin ke bawah, semakin menuju ke asam. Kita lihat pilihannya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Terjadi penurunan karbonat yang tersedia di lautan yang akan menghambat pertumbuhan koral dan semakin sulit kelompok moluska, ya, hewan lunak, untuk membuat cangkang. Ya, benar atau salahnya sangat tergantung dari bahan bacaan adik-adik sekalian. Ya, nanti saya akan kasih juga sedikit ada literatur biar adik-adik bisa baca hasil penelitian langsung ya dari berita Kompas. Nanti saya akan kasih. Yang kedua, semakin tinggi kadar karbon dioksida di atmosfer, semakin tinggi kadar keasaman di laut. Ingat saya bilang, kadar keasaman itu sama dengan derajat keasaman. Apa makna dari kalimat yang kedua ini? Dia katakan semakin tinggi jumlah atau kadar karbon dioksida di atmosfer, maka semakin tinggi kadar keasaman. Kalau semakin tinggi derajat keasaman, artinya dia semakin basah toh, karena dia semakin naik kan, harusnya dia semakin turun derajat keasaman. Dia ganti kata-kata derajat keasaman dengan kadar keasaman untuk mengecoh kita. Kalimat yang kedua ini keliru, di situ jebakannya. Ya. Yang benar yang mana? Yang benar harusnya kalau dia mau bilang semakin asam itu di kalimat yang ketiga, ya, yang kalimat yang ketiga.
semakin tinggi emisi karbon di atmosfer dari aktivitas transportasi dan seterusnya dapat menyebabkan laut semakin asam. Nah, semakin asam artinya derajat keasamannya semakin turun dari 8 ke 7 ke 6 ke 5, artinya dia semakin asam. Karena yang salah adalah kalimat yang kedua, maka di sini buat pernyataan yang benar adalah, berarti yang ada 2 salah. Mana yang ada 2? A ada 2 salah, B ada 2 salah, D ada 2 salah. Jawaban saya C. Ya, adik-adik kalau ada jawaban yang lain boleh kita diskusikan. Jawaban saya cendol, karena yang lain benar. Nah, sekarang kita lihat literaturnya ya, supaya dapat wawasan sedikit tentang itu ya. Catatan Pak Wid. Oke. Ini tidak aktif ya. Oke, copy dulu ya. Copy paste. Oke. Ini bagus beritanya. Saya stop share dulu sebentar. Saya bisa buka itu. Jadi selain itu ya, kita juga harus banyak baca adik-adik. Kita harus banyak baca, ini tuntutannya besar. Masih, sebentar ya, saya share screen sebentar. Oke. Kelihatan yang saya tampilkan? Kelihatan ya? Oke, sebentar. Ini apa ini? Mengalami iklan ya. Nah, ini tentang hasil penelitian terkait dengan bagaimana CO2, karbon dioksida yang banyak di atmosfer itu berdampak pada kehidupan di dalam laut, gitu. Misalnya pada pembentukan terumbu karang, termasuk dengan pembentukan rumah-rumah pada siput-siput ya, karena sana ada karbonat, gitu ya. Nah, ini saya baca cepat saja. Ada yang sudah pernah main ke Wakatobi? Belum? Sama lah, nanti kalau sana ada saya ya. Sulawesi Tenggara ya. Nah, peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer membawa konsekuensi perubahan yang memicu asidifikasi atau pengasapan pada air laut. Nah, jadi kalau nanti kita melihat tadi pilihan jawaban yang keempat misalnya ya, itu kan kita bisa lihat tuh kalimat keempat itu dia bilang kalau mau mengurangi masalah ini, salah satunya adalah dengan kita mengurangi karbon dioksida di atmosfer. Caranya apa? Banyak di pohon. Ini enggak pohon makin ditebang terus. Pohon itu ketika fotosintesis dia membutuhkan CO2. Jadi semakin banyak pohon, CO2-nya semakin banyak yang ditarik, dihisap oleh tanaman untuk berfotosintesis. Tanaman melepaskan oksigen gitu. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa pengasaman ini berdampak pada ekosistem setempat yang mempengaruhi habitat pembentukan karang dan ikan-ikan karang yang berasosiasi dengannya. Berasosiasi artinya adalah yang berhubungan, yang punya hubungan timbal balik. Nih, jadi kalau rumahnya berupa karang yang nggak ada lagi, ikannya juga akan hilang. Dalam riset yang dilakukan tim internasional di Gunung Api bawah laut di Shikine, Jepang, ahli biologi kelautan menunjukkan kenaikan sedikit kadar karbon dioksida daripada yang ada saat ini dapat menyebabkan perubahan besar. Kenapa nggak mau dibuka ini? Perubahan besar. Apa nggak boleh kita baca di bawah nih? Potong. Ya nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Ya intinya adalah ketika karbon dioksida di atmosfer itu tinggi, ya hasil penelitian menunjukkan bahwa lautan menjadi semakin asam. Artinya pH-nya pH di air itu akan menurun. Ketika pH di air itu menurun atau airnya itu cenderung asam, maka dia akan mempengaruhi
pembentukan pertumbuhan terumbu karang. Ketika terumbu karang bermasalah pada pembentukannya, maka ikan-ikan yang hidup di sekitar itu dia akan hilang, akan punah atau dia akan pergi ke tempat lain. Maka hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ikan-ikan karang yang dulunya ditemukan sekarang sudah semakin sedikit keanekaragamannya karena hilang, karena semakin rusak, ya. Artinya juga perbuatan kita di daratan mempengaruhi oleh kehidupan biota di lautan. Sekarang kita kembali ke soal kita. Ya. Yang keempat, dikatakan derajat keasaman atau pH akan semakin menurun seiring dengan tingginya karbon dioksida yang masuk ke lautan. Ini benar ya. Tadi dia apa? Saling berkebalikan. Jadi pH lautan atau derajat keasaman akan semakin menurun dengan tingginya karbon dioksida yang masuk ke lautan. Itu benar. Yang kelima, menanam pohon dapat menurunkan derajat keasaman di lautan. Ya, secara tidak langsung ini benar. Karena kalau pohonnya semakin banyak, maka CO2 di atmosfer berkurang, maka pengaruhnya terhadap keasaman di laut juga akan semakin berkurang. Maka jawabannya yang paling benar adalah 1, 3, dan 4. Saya ulangi, mengapa jawabannya C ya. Mengapa yang nomor 2 itu keliru? Karena dia tuliskan semakin tinggi kadar karbon dioksida di atmosfer, semakin tinggi kadar keasaman. Padahal kadar keasaman semakin menurun nih gambarnya. Jadi kadar keasaman itu sama dengan derajat keasaman. Sehingga karena yang kedua ini keliru, maka kita tinggal cari saja. Kalau mau cepat tinggal cari aja mana yang tidak ada 2, itu jawabannya. Jawabannya C. Ada pertanyaan atau kita mau lanjut? Jelas? Jelas, Pak. Bisa diterima ya penjelasannya, maksudnya jelas, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Insya Allah bisa, Pak. Ya. Adik-adik kadang-kadang soalnya muncul yang lain lagi. Misalnya tentang hujan asam. Dan coba dibaca juga kalau hujan asam itu apa ya? Hujan asam, kemudian nanti apa yang terjadi kok namanya hujan asam, berapa kadar air hujan sehingga dia sudah dapat dikatakan hujan asam dan seterusnya. Memang untuk olimpiade itu ya atau kompetisi seperti ini level nasional ini kita harus gila baca, banyak baca, nonton hal yang berkaitan. Jadi dulu saya sampai ketika melihat pohon itu kayak tembus tuh. Lihat pohon, lihat batangnya tembus itu. Epidermis, itu korteks, endodermis, itu ada influr, itu ada udang padi. Jadi harus banyak menghayal. Nomor 3 kita udah bicara masalah sel, gitu ya. Nomor 3 saya mau dengar suara Khairatul Azmi dari Aceh Utara. Silakan Khairatul Azmi. Baca soal yang nomor 3. Limfosit merupakan salah satu sel yang berperan dalam sistem limfosit. Maaf, Pak. Ya. Limfosit merupakan salah satu sel yang berperan dalam sistem imun. Limfosit memproduksi protein seperti limfokin yang diekspor keluar sel. Kita bisa melacak jalur yang dilalui protein ini mulai dari produksinya sampai ekspornya dengan cara memberi label pada protein tersebut oleh isotop radioaktif. Urutan struktur berikut ini yang akan terlabeli oleh radioaktif dalam peristiwa di atas adalah. Oke, saya mau dengar dulu jawaban dari Khairatul Azmi. Jawabannya yang mana, Khairatul? D, Pak. Retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, membran plasma. Iya. Nggak apa-apa ya, saya tanya ke Khairatul dulu ya. Ini strategi aja supaya nggak bosan. Khairatul, apa beda RI kasar dan RI halus?
Oke, saya pindah ke yang lain boleh, siapapun boleh jawab. Ke ini coba, saya mau ke Nur Hamidah. Nur Hamidah 1 2 3. Namanya Nur Hamidah 1 2 3. Apa perbedaan retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus? Beda fungsinya juga boleh. Coba aja nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar. Videonya juga nggak nampak, saya nggak tahu yang mana orangnya. Nggak apa-apa. Jawab saja. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum mau menjawab, tidak masalah. Baik, jadi pertama saya tegaskan dulu ya. Ini kan terkait masalah sel, gitu ya. Sel hewan, sel tumbuhan. Saya yakin Anda telah bisa lah membedakan mana sel hewan dan sel tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus bisa pastikan Anda bisa bedakan mana sel prokaryotik, mana sel eukaryotik. Serta bagaimana mereka bermetabolisme. Misalnya pembelahan selnya kan berbeda antara hewan-hewan atau makhluk hidup prokaryotik dan eukaryotik. Nah, terkait ini, pertama sekali ingat ada yang namanya ribosom. Ya. Ribosom itu ada yang dia berenang bebas di sitoplasma, ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Sebentar saya kasih lihat gambarnya biar lebih enak kita bicara ini. Nah, itu yang nah, perhatikan di gambarnya. Jadi, pertama diingat dulu, kalau ribosom, kita sudah tahu lah fungsinya sintesis protein, bla bla bla. Dan saya harap adik-adik sudah khatam. Kalau ditanya apa itu sintesis protein, bagaimana transkripsi, bagaimana translasi, di mana terjadinya, siapa itu kodon, siapa itu antikodon, dan seterusnya, itu harus dikuasai. Ya. Nah, pertama ingat, ribosom yang berenang bebas di sitoplasma atau di sitosol, ya, itu adalah ribosom yang fungsinya menghasilkan protein untuk kebutuhan internal, ya, untuk kebutuhan di dalam sel itu. Tapi kalau untuk kebutuhan eksternal, artinya protein yang dihasilkan, misalnya dalam bentuk enzim atau hormon, dibawa keluar, itu adalah kerja dari retikulum endoplasma kasar. Karena dia ditempel oleh ribosom. Jadi ribosom yang menempel di RE itu pasti kebutuhannya adalah untuk eksternal, dikeluarkan melalui proses yang namanya, kalau masuk endo, keluar apa? Eksositosis, ya, dikeluarkan. Maka urutannya adalah akan terdeteksi si protein itu mulai dari retikulum endoplasma kasar, kemudian dia akan ditangkap oleh badan Golgi, ya, aparatus Golgi. Ingat, Golgi ada dua bagian, ada bagian cis dan bagian trans, gitu ya. Kemudian dia akan baru dikeluarkan. Exositosis namanya, secretion being released from cell by exositosis, dikeluarkan. Maka jawaban teman kita tadi sudah benar. Dodol, ya, RE, badan Golgi, dan membran plasma. Kalau pada nukleus belum kelihatan. Memang semua asam amino apa yang akan dihasilkan memang atas perintah dari nukleus, karena di sana nanti dia mulai mencetak RNA duta dan seterusnya. Tapi kalau mendeteksi proteinnya akan mulai kelihatan itu pada tahap di retikulum endoplasma kasar. Kalau yang A terbalik, ya, yang A terbalik, maka jawabannya benar, dodol.
kita ke nomor 4. Kalau masalah sel, teman-teman cukup baca saja di buku tentang biologi sel. Khatam yang di kelas 2 SMA, buku paketnya itu boleh Erlangga, boleh Grafindo. Naik ke Campbell, baca lagi tentang tema itu, tentang biologi sel, pasti sudah kuasai lah itu ya. Macam-macam namanya, fungsinya apa, bagaimana, perbedaan mitosis dan meiosis, dan seterusnya, itu tinggal dipelajari saja. Tinggal dibaca, bisa dipahami, tidak terlalu rumit. Nomor 4. Nomor 4, soalnya tentang ya ritme sirkadian. Ini soalnya tidak terlalu sulit, karena levelnya masih level kabupaten kota. Nanti kalau adik-adik sudah lolos masuk ke level provinsi, baru sakit kepala ya, soalnya akan lebih rumit. Jika seorang sudah terbiasa bangun malam sekitar jam 3 pagi untuk melaksanakan sholat tahajud, maka sekalipun dia baru tidur pada jam 11 malam, dia akan terbangun sekitar jam 3 pagi dini hari. Hal tersebut dapat terjadi karena ini materi tentang ritme sirkadian. Terlalu kelihatan jawaban yang benar, jadi langsung ketahuan jawabannya apa. Apa jawabannya? B. Pak. Apa? B, Pak. BB. Jangan kalau bilang B sama D kedengarannya sampai ke Melabuh sama. B, BB ya. Simbolnya BB. B, Pak. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, kita nggak cukup jawab ini saja, karena soalnya kan pasti akan berkembang. Tapi temanya sama aja, tema ritme sirkadian. Kita akan lihat ya, apa itu ritme sirkadian. Saya sudah pilihkan poin-poin pentingnya saja. Ini dia. Apa itu sistem sirkadian? Merupakan jam internal yang mengatur proses penting dan fungsi tubuh. Jadi bahkan bukan hanya untuk tidur. Mohon maaf, kita masing-masing punya jam ke kamar mandi yang berbeda-beda. Misalnya ada yang rutin bangun pagi langsung mules ya di BAB. Ada yang BAB-nya setiap malam, ada yang tengah hari. Nah, itu juga ada sistem sirkadian. Jadi ada polanya, ada pattern-nya, ada polanya masing-masing. Ritme ini bekerja sama dengan otak dan dipengaruhi langsung oleh isyarat lingkungan, terutama cahaya. Jadi itulah hebatnya karya Allah ya. Jadi kita udah tersistematis, kecerdasan buatan kalah ya. Kenapa nih saya kok terlempar ini? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Kebetulan saya harus keluar. Bentar ya. Nah, kemudian bentar, ini baterai sudah mau habis. Saya setel dulu baterai casternya ya. Nah, sel-sel tersebut kemudian mengirimkan lebih banyak sinyal ke bagian lain di otak yang mengaktifkan fungsi lain yang membuat kita lebih lelah atau waspada. Nah, nanti ada yang namanya jet lag ya. Anda mungkin pernah ke luar negeri, ke daerah bagian timur, akhirnya ada jet lag. Ya. Itu juga karena terganggunya sistem sirkadian. Nah, ini terkait dengan melatonin. Jadi hormon juga berperan dalam ritme ini. Ada melatonin dan kortisol yang dapat meningkat atau menurun sebagai bagian dari ritme sirkadian. Jadi dia memang kerjasama, saraf bermain, indera bermain, hormon juga bermain. Ya, kata kuncinya, melatonin itu adalah hormon yang membuat Anda mengantuk. Ya. Tubuh melepaskan lebih banyak melatonin pada malam hari dan meminimalisirnya di siang hari. Jadi kalau yang sudah terbiasa tidur jam 9 malam, jam 9 sudah banyak melatonin di tubuh dia, makanya dia bawanya ngantuk, menguap ya, akhirnya dia tertidur. Bagi teman-teman yang sering begadang, udah berubah jamnya. Dia kalau jam 12 nggak bisa tidur lagi. Dia jam 10, 11 nggak bisa tidur. Jam 12 baru mulai ngantuk. Tadi lagi-lagi terganggu sistem sirkadian. Maka kurangi rokok, kurangi ngopi, kurangi alkohol. Nah, itu juga dia akan mengganggu kerja sistem sirkadian. Satu lagi ada yang namanya hormon
kortisol. Kortisol itu hormon yang membuat kita lebih waspada. Dia diproduksi lebih banyak pada pagi hari, ya, pada pagi hari. Oke. Ini kita langsung lihat pilihan jawabannya ya. Oke. Ini apa dia bilang? Pertama, hormon melatonin yang mempengaruhi waktu tidur akan meningkat produksinya seiring waktu tidur yang berubah. Tidak relevan ya. Ya, teman-teman tidak usah repot-repot nge-record karena recordnya akan kita bagikan nanti linknya ya. Soalnya dia akan mengganggu di sini, bergeser lagi. Ya. Hormon melatonin yang mempengaruhi waktu tidur akan meningkat produksinya. Jadi tidak, dia tidak akan meningkat, dia akan terganggu dia. Ya, akan terganggu dia, tidak meningkat. B sudah benar, yang C Belum kita nampak salah. share screen. Belum kelihatan ya? Belum. Oh, sorry. Kemudian yang lainnya sistem saraf bagian hipotalamus yang mengkoordinasi kegiatan tersebut fungsinya mengikuti kegiatan yang dilakukan. Tidak, salah. Otak besar akan menyimpan memori kebiasaan bangun orang tersebut dan meneruskan ke dalam sadar hingga terbangun. Tidak ada urusan. Jadi itu pola hidup kita 24 jam itu yang ngatur adalah namanya sistem sirkadian. Dia sangat terpengaruh dengan pola hidup dan seterusnya. Saya kasih sedikit lagi materinya. Nah, sebelum waktunya habis ya. Ini saya tidak tahu kenapa tidak mau ngecas kalau lagi nge-zoom ya. Oke saja, nanti kalau tiba-tiba mati itu berarti baterainya habis. Nah ini dia beberapa hal yang perlu Anda ketahui, mana tahu nanti ke depan yang ditanya ini ya. Beberapa pemicu gangguan ritme sirkadian. Kerja malam hari, shift kerja yang tidak menentu, kadang dia jam sekian jaganya, kadang berubah lagi jadwalnya, itu akan mengganggu. Kebiasaan bergadang, perjalanan ke area dengan zona waktu berbeda, jet lag ya istilahnya apa, jet lag itu juga akan mengganggu, sehingga kita orang tidur kita nggak bisa tidur karena di otak kita ini siang, padahal kita sedang pergi ke negara lain yang saat itu waktunya sudah malam, sehingga karena terganggunya sistem ritme sirkadian. Tempat tidur yang tidak nyaman, makan atau minum larut malam dan seterusnya. Oke. Saya kira cukup untuk sistem sirkadian. Kita bahas satu soal lagi ya sebelum habis baterai saya ini. Kita lihat nomor 5. Perhatikan nomor 5 ini kembali dia sajikan grafik. Kalau Anda pinter melihat grafik dan tabel, kadang-kadang Anda tak perlu tahu biologi juga bisa jawab karena Anda tinggal mencocokkan gambar saja. Perhatikan soalnya. Dia katakan, perhatikan grafik berikut ini yang memuat informasi tentang iklim dari berbagai tipe bioma, ya, berbagai tipe bioma. Sayang sekali kita takutnya nggak bisa sampai selesai. Grafiknya nggak mau ngecek tiba-tiba soal ini. Oke, baik. Saya teruskan. Berdasarkan informasi pada grafik 1 di atas, bioma pada kota yang suhu dan rata-rata curah hujannya disajikan pada grafik 2 adalah. Nah, saya tinggal petakan kira-kira biomanya apa ya di kota itu ya, kalau melihat dari curah hujan dan temperatur. Cara benarnya begini teman-teman. Pertama, perhatikan di grafik yang kedua, di sini itu dia total presipitasi ya, curah hujan. Jadi curah hujan bulanannya itu ya itu dia disimbolkan dengan warna merah, investasi curah hujan. Kita lihat ujung-ujungnya yang warna merah. Ada 40, ada paling tinggi berapa? Paling tinggi 100 ya, lebih dikit ya. Yang jelas dia masih di bawah 120 curah hujannya. Paling tinggi berapa? 100 di bawah 120 ini dia paling tinggi kan. Kemudian paling rendahnya ada di 40 atau di 30 gitu. Kita langsung potong, perhatikan. Kita lihat di sini curah hujan di grafik yang pertama. Lihat curah hujan yang di bawah 120. Ini 150 ya. Kelihatan tangan yang saya gerak-gerakkan kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, kalau dia 120 nih curah hujan nih, mean annual precipitation, curah hujan tahunan rata-rata.
Berarti kalau dia di bawah 150, ini dia. Nah, yang kena di sini. Dari sini kemari, ya. Ada beberapa bioma di sini kan. Nah, ingat ya 120 kemari. Ini dia batasnya. Maka yang ini udah pasti salah. Ini udah pasti salah. Dia dari 120 nih. 120 ke atas. Kemudian lihat suhunya. Suhu itu yang warna biru. Suhu atau temperatur di sini mulai dari ada yang di bawah, ada yang berapa nih? Suhunya ada yang sekitar ya temperatur ya. Ada yang di bawah 0 sampai yang paling tinggi adalah di 25 derajat, 25 sampai ada yang sekitar -5 sampai 25. Tadi kan tadi ini untuk curah hujan segini ya batasnya ya. Sekarang dari yang 5 sampai 25. Yang sampai 25 itu ini 25 sampai 5. Nah, berarti yang memungkinkan untuk sampai ke 25 hanya savana. Ya, kalau di kita namanya sabana. Kalau temperate grassland dia di bawah 20. Maka kalau di atas 20 dia nggak akan bisa ada ini temperate grassland ini. Ya, sementara tadi di kota ini dia bisa paling tinggi itu sampai 25 derajat Celcius temperaturnya. Maka dari itu kita langsung mendapat nih jawabannya adalah yang memungkinkan adalah savana. Gitu ya. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa nggak mau C nggak, Pak? Kenapa pilih C? Kenapa pilih C? Karena di padang Temperate rumput yang sedang. grassland. Ya, perhatikan. Kalau temperate grassland, dia ini untuk temperaturnya, ya, dia maksimal 20 derajat Celcius. Sementara di kota ini dia bisa sampai ke suhunya di atas 20 derajat Celcius. Ya. Nanti kita diskusikan ya, ini ada antara dua nih, antara savana sama temperate grassland. Kita lihat mana yang lebih memungkinkan. Kemudian kalau untuk curah hujan, dia dapat memang nih. Ya, dia dapat 25. Ini sampai 25 nggak nih? Titik-titik birunya nih. Sampai ya? 25 derajat Celcius ini yang paling puncaknya nih, suhu tertingginya. Sampai, Pak. Sampai ya. Sampai. Kalau savana di sini di grafik 1 bahkan bisa sampai 30 ya, 30 derajat ya. Iya, Pak. Oh ya, masuk akal juga untuk temperate grassland. Karena dia lebih mengakomodir. Kalau temperate grassland dia paling rendah berapa? -5 ya. Di sini juga ada -5. Oke, saya sepakat kalau seperti itu masuk akal. Lebih banyak bisa tercover itu temperate grassland. Ya, karena kalau savana ini bahkan dia sampai 30. Hanya sebagian aja yang kena di suhu sekitar di bawah 25. Temperate grassland. Ya, jawabannya C ya, temperate grassland. Sedikit kita lihat materinya. Oke, ini bioma, teman-teman sudah tahu ya bioma itu apa dan seterusnya sudah kuasai. Saya ingin kasih lihat apa bedanya temperate grassland sama yang deciduous forest gitu ya. Deciduous forest tadi ada di pilihan ya, itu nama lainnya adalah bioma hutan peluruh, ya, adalah hutan yang dia meranggas atau dia menggugurkan daunnya pada musim dingin. Itu namanya deciduous forest. Jadi khasnya tadi daunnya pohonnya meranggas atau gundul ya, hilang pada periode tertentu, terutama pada musim dingin. Yang kedua ada grassland, ya, kita menyebutnya sabana, ya, padang rumput tropis. Yang namanya tropical grassland atau sabana. Satu lagi temperate grassland, padang rumput iklim sedang. Ya, nah ini gambarnya. Ini yang temperate grassland, yang tadi kita pilih jawabannya ya, temperate grassland. Ini yang sabana, padang rumput tropis. Jadi di sini masih ada pohon-pohonan. Tapi kalau di sini lebih berupa
Ya, padang rumput di iklim sedang. Jam berapa? Nanti selesai. Oke, siap. Lalu teman-teman ini saya nggak tahu, baterai saya sudah hampir habis. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, sudah hampir habis baterai saya. Sudah saya coba cas, kok tidak mau ya. Tadi aman-aman saja, begitu gabung ke Zoom dia nggak tercas. Apa yang salah ya? Nanti mungkin kalau ada sisa waktu yang terbuang, saya akan lengkapi di videonya ya. Saya akan coba rekaman sendiri, saya sampaikan di video. Ini beberapa daerah lain ya, ada tundra, taiga. Ini kawan-kawan bisa lihat terkait dengan bioma. Tundra adalah bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon. Jadi kalau nanti ada dikasih gambar di soal, Anda temukan pohon, itu ciri khas dari tundra. Nah, kalau dikasih peta, Anda bisa perhatikan nih, ini adalah peta dunia. Tundra itu dia memang di pojok-pojok ya, di dekat kutub. Ini ada di daerah kutub utara. Mohon maaf